Bentar. Oke. Iya. Selamat datang yang kelompok 2 nggih, sudah di bor 1 sudah masuk semua nggih? Sudah Ibu. Kan? Ketuanya siapa nggih? Ketuanya siapa? Ketuanya Bu Komaril, Bu yang presentasi besok juga. Bukan besok tanggal 24 nggih? Kita jadwalnya masih 24. Monggo silakan bagaimana pembagiannya. Silakan. Monggo Ibu-ibu, siapa yang berkenan menjadi ketua? Bu Komaril. Ibu-ibu yang lain tidak berkenan? Berkenan, Bu. Baik. Berarti di sini nanti saya yang mengawali nggih. Ibu-ibu mengawali mungkin untuk diskusi kita pada sore hari ini. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu-ibu untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini untuk ruang kolaborasi modul 1.1. Tadi kita ada 3 bahan yang harus kita diskusikan bersama, yakni berkaitan yang pertama terkait dengan kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran belajar Dewantara. Kemudian yang kedua, yakni pertanyaan yang kedua, yakni tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Jadi kalau kita daerah asalnya rata-rata di daerah Gondang Legi, nanti kita akan membahas bagaimana social culture-nya. Nah, kemudian yang ketiga, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks social culture. Nah, untuk kita diskusi pada sore hari ini, mungkin kita bisa pakai share screen ya Bapak Ibu, untuk menampilkan diskusi kita bersama. Monggo, mungkin siapa yang mau share screen di sini, nanti mungkin bisa pakai Word, monggo, nggak apa-apa. Nanti kita ketik aja hasil diskusi kita. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat atau masukannya? Share screen dulu, Bu Komaril. Iya. Monggo, siapa yang mau share screen? Share screen-nya. Bentar. Soal pertanyaan yang tadi, Bu Komaril, yang pertanyaan tadi. Iya, bentar. Apa sudah tampil, Ibu-ibu? Belum, Bu, belum. Belum. Sampun. Belum. Belum ya? Oh, bentar. Bagikan, belum keklik. Sampun. Sudah, Bu. Ya. Ya. Monggo. Bu Komaril minta tolong diperbesar. Buatan ketinggal ya? Kecil, Bu Komaril.
Andu. Apa nak? Ya, sebentar. Nggak boleh, adik cantik. Oh, nggak bisa diperbesar ya? Apa kita diskusi dulu Bapak Ibu? Iya Bu. Sepertinya bisa diperbesar di laptopnya sendiri-sendiri ya. Punya saya bisa diperbesar di laptopnya sendiri-sendiri. Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa Bu pakai HP. Oke. Baik, monggo Bapak Ibu. Kita diskusi. Mungkin saya menyampaikan pendapat saya nih terkait poin pertama. Mungkin dari ibu-ibu nanti bisa menambahkan dari apa yang nanti menurut saya pendapat saya. Ngoten nggih? Apakah seperti itu? Apa mungkin dari ibu-ibu ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu, monggo? Ini punya saya masih saya tulis di Word dulu Bu Komaril. Oh, oke. Ini coba saya. Oke. Oke. Sambil saya menyampaikan pendapat, tak apa-apa ya? Oke, monggo Bu. Oke, baik. Mungkin untuk menurut saya, untuk poin yang pertama, yakni terkait kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau di sini berarti kan tentang kebudayaan yang melekat di masyarakat seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih kekuatan dari konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di kehidupan kita? Mungkin kalau menurut saya, salah satunya adalah membudayakan misalnya gotong royong. Kalau kita lihat di lingkungan kita sekitar kita, itu masyarakatnya terutama di daerah Gondanglegi itu kan masyarakat yang sangat kental dengan budaya gotong royongnya. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena kita berada pada kondisi atau masyarakat yang sangat kental dengan sosialnya, dengan budayanya, dan anak-anak ini tumbuh benih-benihnya tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian dengan gotong royong ini akan menjadi bekal bahwa konteks sosial kultural yang ada di masyarakat itu ternyata dapat diterapkan dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya di dunia pendidikan seperti itu. Mungkin dengan kayak piket kelas ataupun kerja bakti di lingkungan sekolah itu kan termasuk salah satu gotong royong. Kalau di SMA saya, di SMA Gondanglegi, salah satu kegiatan sosial kultural yang sepemikiran dan berkaitan dengan konteks gotong royong ini adalah kan saat ini SMA Negeri 1 Gondanglegi kan ada Adiwiyata dan sekarang sudah Adiwiyata menuju Adiwiyata Mandiri. Nah, di sini semua stakeholder yang ada di sekolah itu saling bergotong royong. Semua mulai dari kepala sekolah sampai dengan siswa, satpam, semua bergotong royong. Nah, menurut saya ini menjadi suatu dasar bahwa ternyata sosiokultural ini sangat
berkaitan dengan pendidikan dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin banyak sekali juga sosial kultural yang ada di masyarakat yang ternyata itu juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada dan bisa kita terapkan di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman, ibu-ibu yang lain, ada yang mau menambahkan, monggo, silakan. Mungkin dari Bu Nur Hafidah dulu, atau Bu Galo, monggo, Bu Ika, Bu Lili, monggo Bu Nur Hafidah. Kalau menurut saya, apa yang panjenengan sampaikan, karena kita di sini satu kelas rata-rata Gondang Legi. Setidaknya sekalipun Bu Ulfa orang Panjen, orang Kepanjen, setidaknya kan ngajarnya di daerah Gondang Legi dan sudah mengetahui kultur yang ada di Gondang Legi. Nah, kalau menurut saya, apa yang panjenengan sampaikan itu saya setuju. Misalkan nanti kita mungkin dari Bapak, mungkin dari Ibu yang lain bisa ngasih nopo tambahan. Tapi kalau menurut saya itu kita bisa menggunakan itu Bu Ulfa, ngoten kita nopo kita tuliskan apa yang panjenengan sampaikan tadi itu enggak apa-apa. Mungkin ada tambahan yang lain dari Bu Galo, Bu Ika, atau Bu Lili, monggo. Atau mungkin mau memberikan masukan terkait kebudayaan sosial kultural yang ada di masyarakat kita, terutama yang ada di Gondang Legi, karena kita domisili sekolahnya ada di wilayah Gondang Legi. Monggo silakan. Monggo Bu Ika. Iya Bu, izin. Ya, ini saya kalau jenengan semua dari Gondang Legi, ini saya dari Bantul sendiri ya, saya yang paling yang paling selatan. Nah, ini rata-rata kita ini semua sosiokulturnya itu ya Bu ya? Orang desa ya Bu. Jadi untuk yang disampaikan sama Bu Komaril tadi sudah benar. Kemudian saya menambahkan sesuai asas pendidikan yang disampaikan di modul ini, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha manusia untuk menghadapi persiapan hidup nanti untuk berbudaya dan dalam arti seluas-luasnya. Kalau tadi Bu Komaril menyampaikan untuk misalnya sosiokulturnya gotong royong, itu nanti bisa saya tambahkan lebih ke disiplin dan bertanggung jawab, itu juga bisa ditambahkan Bu, itu kan termasuk karakter anak yang positif. Itu kalau saya di sekolah itu mengajarkan kelas rendah, jadi bisa kita ajarkan ke murid tentang disiplin masuk sekolah, disiplin memakai seragam, kemudian tanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Nah, itu nanti akan kita bawa nanti ke kehidupan mereka kelak, untuk mereka kelak untuk Bu, pada masanya. Seperti itu. Seperti itu Bu Komaril. Bu Ika sepertinya sinyalnya gangguan ya? Apa sinyal saya? Hilang ya, Bu. Hilang. Padahal iya. Sampun Bu. Ya sudah, sampun. Sudah. Terima kasih Bu Ika. Mungkin tadi Bu Lili mau menyampaikan pendapat, monggo. Bu Lili belum dibuka suaranya, masih mute. Monggo, sudah. Apa yang disampaikan oleh Bu Komaril dan Bu Nur Hafidah, nggih? Bu Nur Hafidah. Itu saya sejalan, tapi saya hanya bersifat menambahkan konteks sosial, kultural ya. Yang pertama tadi benar, kita salah satunya mengambil nilai gotong royong. Ya, yang saya tambahkan saja yang seperti disampaikan oleh Bu Komaril, bahwa nilai gotong royong itu tadi yang contohnya kan di sekolah nggih. Nah, ini kita mencari lagi mungkin nilai itu sejalan dengan pemikiran KHD tentang pentingnya sinergi dan kerjasama tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat Gondang Legi.
nilai gotong royong yang di sekolah dan ada di lingkungan masyarakat. Oke. Tambahkan seperti itu Bu, nanti bisa. Untuk yang kedua, untuk yang disampaikan oleh Bu Nur Hafida, itu memang juga satu mungkin kalau disiplin ya Bu Nur Hafida tadi ya, disiplin, disiplin dan tanggung jawab. Ya benar, disiplin dan tanggung jawab mungkin kita tambahkan di poin yang satu tadi nilai gotong royong, mungkin yang nomor 2 itu kita tambahkan nilai budi pekerti mungkin ya, budi pekerti atau berkarakter baik ya. Kira mana yang cocok? Disiplin dan tanggung jawab itu mungkin sudah masuk ke karakter Bu Lili. Iya, mungkin yang kedua karakter baik ya Bu ya. Kan kalau karakter baik kan luas ya, ada nilai disiplin positif ya, nilai apalagi nilai saling menghargai antar teman di sekolah seperti itu. Mungkin yang nomor 2 benar, cuma menambahkan saja nomor 2 mungkin nilai karakter yang baik. Seperti itu Bu. Sampun Bu Lili? Sampun. Berarti kita sudah punya berapa? Berarti kita sudah punya 2 nilai ya Bu ya, nilai sosial kultural. Oke. Kalau dari tambahnya tadi mungkin ada 2 tambahan. Monggo, mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan. Monggo silakan. Berarti tadi kita punya 2 pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan budaya gotong royong yang ada di masyarakat kita, baik itu yang ada di sekolah ataupun masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan karakter positif yang tertanam di dalam diri anak-anak, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Contohnya di situ ada disiplin, ada bertanggung jawab, seperti itu nggih. Kemudian mungkin kita juga bisa menambahkan yang kita kenal dengan 5S Bapak Ibu, yaitu membudayakan tentang salam, sapa, kemudian senyum, sopan, dan santun. Kira-kira sesuai mboten Bu? Iya Bu, sesuai. Nggih. Pripun yang lainnya? Setuju Bu. Karena pengalaman di sekolah saya, mungkin di sekolah Bapak Ibu juga, Ibu-ibu juga ada, saya dari tadi Bapak Ibu, di sekolah Ibu-ibu juga ada, misalnya ada saat anak datang di pagi hari, kita sebagai guru sudah bersiap diri di depan pintu gerbang, melakukan semacam salam, kemudian menyapa, memberikan senyuman. Nah, tidak hanya sekedar 5S tadi Bapak Ibu, tapi ternyata di situ kita bisa membentuk karakter dari diri peserta didik kita, bagaimana anak-anak itu bisa bertegur sapa, bisa menghargai, bisa menghormati, insya Allah tertanam di situ. Mungkin ini juga bisa kita jadikan bahan diskusi terkait poin-poin sosial kultural juga. Bagaimana menurut ibu-ibu sekalian terkait poin ini? Iya Bu, karena pengalaman di sekolah, kayak siswa berbicara dengan gurunya itu untuk saat ini itu kayak kesopanannya itu kurang ya Bu. Ya nggih. Ya Bu, perlu itu Bu dimasukkan Bu. Nggih. Karena kan pada dasarnya kenapa Bu Hafida? Apalagi tingkat SMA sama SMK ya Bu Ulfa. Jelas. Setiap pagi itu Bu ada piket sapa siswa namanya. Berarti kalau di sekolah Bu Ulfa ada seperti itu, ada piket? Ada. Jadi kita dibagi mulai termasuk wakang, kemudian guru, staf karyawan, semuanya ada piket sapa siswa di pagi hari. Jadi mulai Senin sampai Jumat itu ada Ibu. Mulai hari Senin sampai Jumat kan kita ada 2 pintu gerbang, semuanya ada piketnya seperti itu. Ya punten Bu Ulfa, ini sharing nggih. Sharing mungkin
misalnya nanti bisa diterapkan di sekolah kami ngoten. Untuk yang paket tegur sapa siswa ngoten niku biasanya itu datangnya lebih awal ngoten Bu. Ya, leres, benar Bu. Satu hari, misalkan hari Senin itu harus berapa guru ngoten ya yang apa ya menyambut anak ngoten nggih. Nggih. Oh iya ya. Terima kasih. Jadi implementasinya, penerapannya kita kan ada piket tatip ya, ada piket tatip. Nah, piket tatip pun itu dibagi, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu guru yang menjadi piket sapa siswa. Jadi ada sendiri. Sehingga nanti Bapak Ibu guru sekitar 10 orang itu ada di pintu gerbang depan, yang 10 orang ada di pintu gerbang belakang. Nah, biasanya kita kan masuk pintu gerbang itu ditutup jam 6.45. Sehingga jam 6.15 Bapak Ibu itu sudah berjajar, berdiri di pintu gerbang itu menyambut kedatangan siswa. Seperti itu Bu penerapannya. Nah, itu kan salah satu budaya di masyarakat kita ketika bertemu dengan orang saling tegur sapa. Nah, nyatanya sekarang benar yang dikatakan Bu siapa tadi Bu Gala atau Bu Lili ya, yang mengatakan bahwasanya anak sekarang mungkin juga karena pengaruh COVID yang cukup panjang, ternyata karakternya itu memudar. Biasanya ketemu Bapak Ibu gurunya itu jadi melengos, gak nyapa seperti itu. Nah, kita berusaha di sini mengembalikan budaya-budaya yang baik yang ada di masyarakat itu dengan melakukan piket tegur sapa tadi, piket guru. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu yang piket hanya piket tatip saja. Nah, mulai tahun ajaran baru yang kemarin itu 2023-2024 kita menerapkan itu Bu di sekolah kami seperti itu. Ngoten, nggih. Terima kasih Bu Ulfa. Sami-sami Bu. Berarti ini bisa kita masukkan ya Bu berkaitan dengan budaya ini. Nggih. Nggak apa-apa, Bu. Bisa, Bu. Nah, bisa, Bu. Mungkin ada tambahan lagi, monggo silakan. Mungkin bisa ditambahi tentang kebersamaan dan solidaritas, Bu. Oh, iya. Berarti poin berikutnya kebersamaan dan solidaritas, ngoten nggih? Iya. Ya. Saya ketikkan di sini, Bu. Nanti saya share screen. Saya bingung lagi ngetik di. Bentar. Kebersamaan dan solidaritas. Solidaritas. Yeah. Baik. Yeah. Mungkin ada tambahan lagi. Nanti kita ambil poinnya dulu, baru nanti kita relevansikan ngoten nggih, Ibu-ibu nggih. Itu sudah dapat berapa? Ini 4 ya? sudah ada 4. Nggih. Insya Allah cukup, Bu. Nggih. Baik. Lanjut ke nomor 2. Ya. Ini poin-poinnya. Yang nomor 2, pertanyaannya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti dari poin-poin yang sudah kita tentukan tadi, konteks social culture-nya, nah itu kontekstualnya bagaimana dengan nilai-nilai luhur yang ada di daerah kita, seperti itu nggih. Nah, itu penerapannya seperti apa? Monggo, kalau misalnya tadi gotong royong ya, gotong royong berarti kan kalau gotong royong itu kan sudah ada sejak nenek moyang kan pasti sudah ada. Kalau konseptualnya sebagai individu di masyarakat, berarti bagaimana keterlibatan dari anak-anak kita di masyarakat. Misalnya kalau ada kerja bakti ikut nggak seperti itu? Apakah dia terlibat aktif di dalam gotong royong atau mungkin saat ada hajatan atau orang kesusahan ikut nggak gotong royongnya di situ, tertanam nggak? Nah, tentunya ini kan juga berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin dari poin-poin yang lain relevansi konseptual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita yang kita bisa sesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal kita. Monggo, mungkin apa? Kan rata-rata modal lagi
agamis ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali pondok-pondok, tentunya di situ juga menjadi poin penting juga yang berkaitan dengan sosial kulturalnya. Monggo. Mohon maaf ya Ibu-ibu kalau misalnya di sini agak berisik, soalnya kakak saya mantu. Bu Ulfa ngapunten. Untuk saya punya balita, Bu. Untuk konseptualnya nanti kontekstualnya nanti kan panjenengan tadi sudah ngasih contoh penjabarannya sudah panjang. Cukup niku mungkin diolah ngoten Bu Ulfa nggih. Oh, nggih. Itu kan tadi contohnya sudah banyak dari gotong royong, kemudian disiplin. Ya. Nggih. Mungkin yang poin tadi Bu Nur yang terakhir yang berkaitan dengan apa tadi itu? Apa tadi? Bentar. Berkaitan dengan yang terakhir membudayakan budaya kebersamaan dan solidaritas. Iya, kan hampir sama dengan gotong royong Bu Ulfa ya. Misalkan gotong royong berarti itu kan bentuk kebersamaan kita. Ya. Solidaritas juga ngoten. Ya. Berarti sebenarnya bisa kita include-kan di dalam poin gotong royong, kebudayaan gotong royong. Oke. Cuma saya kalau baca di beberapa referensi niku untuk gotong royong dan kebersamaan serta solidaritas niku memang poinnya berbeda, tapi intinya maknanya itu sama ngoten. Ini biar saya kopikan dulu di sini. Nah, mungkin bisa dilihat Ibu-ibu ya. Tadi. Ini ya. Ini yang sempat saya ketikkan. Bisa terlihat. Mungkin bisa diperbesar, saya bingung memperbesar. Kecil, Bu. Ya, bisa digeser kok, Bu. Oh ya. Nah, coba saya bacakan dari sini ya, Bu ya. Jadi dari berkaitan dengan kekuatan tadi, social culture yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita yang pertama mengambil poin tentang membudayakan gotong royong di sekolah dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua ada karakter positif yang berkaitan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada membudayakan salam, sapa, dan senyum. Kemudian yang berikutnya ada budaya kebersamaan dan solidaritas. Nah, mungkin kebersamaan dan solidaritas ini tadi kan disampaikan Bu Nur ada beberapa poin yang hampir sama dengan poin gotong royong seperti itu, nggih bener nggih. Nah, mungkin di sini kan bagaimana mewujudkan kebersamaan mungkin kita juga perlu membudayakan terkait budaya tolong, kemudian budaya maaf dan terima kasih, itu kan juga penting di poin kebersamaan dan solidaritas ini. Karena kita tahu sendiri anak zaman sekarang kalau nyuruh temennya, wes gak ada kata tolongnya, gitu kan ya. Mungkin wes pokoknya jopokno iku kayak gitu. Nah, itu menjadi PR kita bersama di sini untuk bagaimana agar budaya-budaya baik yang ada di masyarakat itu bisa tertanam di jiwa anak-anak. Monggo, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Nanti rencananya, ini kan sudah ada beberapa penjabarannya. Kita kan nanti tinggal presentasi penugasannya. Nah, sebelum nanti kita jadikan bahan untuk presentasinya, monggo mungkin ada yang mau mengoreksi, mau menambahkan masukannya, silakan. Di sini saya juga belajar ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada yang salah dalam ucapan saya, mohon diingatkan juga, mohon diberi masukan. Sama-sama saling belajar Bu ini. Maril. Nggih. Monggo Bu Ika, mau menambahkan.
Iya, saya menanggapi jenengan masih belajar, tapi itu tadi sudah benar. Belum tentu ya kami yang tua itu nanti kalah dengan yang muda. Bahkan jenengan yang muda. Jenengan tua atau Bu? Saya masih muda semua ini Sudah Bu. usia berapa? Bu Ika sudah usia berapa, Bu Ika? Saya itu anaknya 3. Sama ya. Iya yang anaknya cewek semua itu ya. Saya cowok semua 3. Saya itu Kami kelahiran cewek semua, Bu Ika. Saya Saya cewek semua 3. Iya sama, nanti besanan. tapi pengalamannya sudah lama Bu Ika dengan Coba Usia berapa, Bu Ika? Bu Ika usia berapa? Kenapa Bu? Saya kelahiran 86. Oh, berarti 86. sama Bu Ika. Umuran Bu berarti. Komaril, Bu Nur Hafidah. Sama. Tapi untuk di administrasi saya 88. Tapi aslinya lahirnya 86. Bugalo berapa Bugalo? Bugalo tahun berapa? Saya paling Bugalo muda, paling Bu. muda. Loh, paling saya lebih muda lagi. Beneran ini. Saya kelahiran 94. Bugalo berapa, Bugalo? 95. Loh kan mudahan adik saya. saya. Adik saya itu lahiran 95, Bugalo. Nggih, saya masih muda, Bu. Saya memang nggak ketara nih kalau paling kecil di sini. Saya paling muda ini. Paling besar. Paling besar kemarin. 96 Bikin saya. penasaran, Bu Komaril bikin penasaran ini. Saya 96 beneran. Loh nggih. Adik saya. Oke. Bu Lili berapa, Bu Lili? Saya tebak kira-kira berapa, Bu? 90-an. 90. 88. Berarti kan ibu-ibu di sini kan pengalamannya lebih panjang, lebih banyak yang sudah dilalui asam manisnya pendidikan. Berarti kan jenengan punya banyak sekali ilmu-ilmu di dalam dunia pendidikan daripada saya ini. Monggo kalau mau memberikan masukan. Coba Bu kembali ke laptop. Oke, monggo. Coba yang bagian D. Nggak apa-apa, Bu Lili. Es breaking ini, Bu Nggak Lili. apa-apa, kita refreshing. Saya itu dari tadi itu sudah estafet, ini tugasnya belum istirahat. Oke, baik. Kita kembali lagi, nggih. Kita kembali di poin-poin yang perlu kita bahas. Insya Allah kalau gotong royong ini kan banyak sekali ya ibu-ibu contohnya. Kemudian yang kedua disiplin. Nah mungkin ada contoh yang paling relevan, yang paling sesuai dengan yang ada di sosial kultural masyarakat kita berkaitan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Monggo. Kalau menurut saya yang gotong royong itu kan lebih kepada kayak mirip ya, gotong royong sama budaya kebersamaan dan solidaritas. Kalau menurut saya yang solidaritas itu ada rasa empati dan simpati mungkin ya, perbedaannya itu ya nanti kalau ditanya. Okay. Nggak, kalau yang D itu mungkin di bawahnya bisa diketik Bu. Ya, saya ketik di sini. Yang D. Tampil ya Bu, saya ngetik di situ. Empati. Ya, Bu. Ya, bisa tampil. Tampil, Bu. Nggih. Nggih. Monggo. Lanjut. Pemikiran KHD. Coba Bu, pemikiran KHD di bawahnya. Nih, bentar. Saya perkecil dulu. Waktunya kurang berapa ini ya? Masih lama Bu, kurang setengah jam. Tentang pendidikan yang humanis. Yang humanis itu yang yang kayak sifat memanusiakan manusia itu. Ya. Humanis dan berlandaskan kemandirian. Dapat diterapkan dengan membangun rasa kebersamaan. Nah,
Ini mungkin bisa dikaitkan nanti Bu. Ya, lanjut Bu, ada lagi. Dan solidaritas di antara peserta didik. Serta mengajarkan mereka untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Kalau yang soal nomor 2 itu kita lebih kepada contoh, Bu, enggak? Yang ya kontekstualnya itu nanti iya. poin-poinnya kan nanti gotong royong. Kalau yang pertama kan kita poinnya apa? Sepertinya seperti itu sih. Kemudian kontekstualnya seperti apa, ngoten. Apakah seperti itu? Kalau saya memahami kok seperti itu. Relevansi itu lah relevansi itu seperti hubungan ya, keterkaitan gitu ya. Ya, keterkaitannya dengan itu tadi apa? Kalau poin yang nomor D itu kan biasanya terjadi di sekolah-sekolah ya. Kalau ada kayak bencana alam seperti contohnya kemarin Gunung Semeru itu kan ada seperti penggalangan dana ya. Seperti itu mungkin. Kemudian di sini kan juga dikatakan tadi Bu Lili kan mengatakan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis, berarti kan memanusiakan manusia. Nah, sekarang ini kan banyak sekali hal-hal viral yang ada di sosial media terjadinya bullying. Ya. Iya benar itu sampai yang di Batu itu sampai meninggal, berarti kan di situ tidak memanusiakan manusia. Nah, ini perlu kita kembalikan lagi budaya memanusiakan manusia yang ada di masyarakat, bagaimana kita bisa menanamkan pembelajaran karakter anti bullying tadi. Nah, ini berkaitan di situ, Bu, sepertinya. Ya, apalagi sekarang kan sudah ada, kalau di Ngondalegi ya Bu ya, nggak tahu untuk kecamatan yang lain, yang kemarin kan memang ada tinjauan tentang sosialisasi bullying ya di sekolah ya, benar ya. Terus ada SK TPPK itu ya. Dari dinas itu ada kemarin kepolisian juga saat apa itu upacara beberapa kali sih ke sekolah untuk sosialisasi masalah bullying ini. Iya, benar Bu. Karena untuk menciptakan humanis tanpa adanya rasa kebersamaan, solidaritas itu juga tidak bisa. Monggo Bu Galuh mau menambahkan. Sambil ini Bu cari referensi. Yang poin nomor 2 tadi apa Bu soalnya Bu? Iya Bu, lanjut nomor 2 Bu. Oh, nomor 2. Poin nomor 2 tadi. Sebentar. Kita cari contohnya berarti ya. Nomor 2 ini. Pemikiran Ki Hajar. Yang ini ya Bu? Ini ya Bu? Pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Asal. Ya, penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Penguatan karakter murid. Pemikiran yang dikonsep sesuai dengan nilai-nilai luhur karena asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu. Dikaitkan, iya benar dikaitkan ya Bu ya dengan nilai-nilai luhur. Jadi kayak semacam cara kita untuk kan ini ada bagaimana budaya yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Jadi bagaimana kita menguatkan karakter murid di gotong royongnya, kemudian di disiplinnya, di solidaritasnya. Apakah seperti itu? Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang sesuai dengan penguatan karakter murid. Oh iya, berarti ambil ini ya Bu ya, yang mau dikasih contoh tuh yang poin yang bagian mana mungkin ya? Sesuai dengan budaya asal. Dengan daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter. Sepertinya kalau di kebanyakan kan sekolah negeri itu penguatan karakter murid itu melalui ini Bu, kalau di SD kan supaya tidak kalah dengan sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyah seperti itu kan ada tambahan
pembelajaran ini di bidang agama. Keagamaan. Iya, Ya, tambah kalau di sekolah dasar. Ya. menerapkan karakter bertakwa ya, bertakwa. Iman dan bertakwa. Ya, iman dan bertakwa. Iya, iya. Kan ada lagunya. Oh ya. Mungkin itu bisa ya, Bu ya. Misalnya disiplin untuk menunaikan sholat duhur itu bisa menjadi contoh kah kira-kira? Yang penguatan karakter keagamaannya? Atau mungkin kalau di SMA Nggonalegi itu di setiap hari Kamis, itu sebelum pembelajaran jam pertama itu ada pembacaan surat Yasin. Iya. Nah, iya. itu mungkin bisa menjadi penguatan karakter keagamaan. Nggih. Ini masuk karakter positif kan bisa ya, Bu ya? Yang tadi yang B tadi, yang contoh B tadi ada karakter positif. Karakter positif disiplin. Bukan kayaknya Bu kalau itu. Sendiri berarti. Sendiri ya. Itu kan kita sekarang mengerjakan yang nomor 2, ngoten nggih. Berarti nomor 2 yang tadi yang relevan ya. Iya. Berarti yang pertama yang tadi yang ditanyakan poinnya apa? Yang di garis bawah itu karakter gitu ah? Bentar, Bu. Kalau nomor 1 tadi kan kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan. Berarti kan sosial kultural yang berjalan di masyarakat yang sepemikiran dengan Ki Hajar Dewantara gitu kan ya. Kemudian yang kedua, nah pemikiran Ki Hajar Dewantara kalau dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal, berarti kan masih ada kaitannya dengan nomor 1. Ngerti enggak? Di nomor 1 kan kita menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kaitannya ya, baru yang nomor 2 cara kita untuk menguatkan karakter murid agar poin-poin nomor 1 itu terrealisasi. Apakah seperti itu? Misalnya kayak tadi sebenarnya kita udah bahas sih ini nomor 1 sampai 3 kalau saya lihat. Cuma tadi kan panjang lebar kita bahasnya. Mungkin poin pertama yang nomor 1 ya Bu ya, kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu ada poin gotong royong, ada poin karakter positif yang berkaitan dengan disiplin, kemudian ada membudayakan 3S tadi, kemudian budaya kebersamaan dan solidaritas. Nah, mungkin itu nanti kita jabarkan maksudnya apa gotong royong di situ. Kemudian itu kan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Nah, di nomor 2 ada pertanyaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan. Nah, berarti gotong royong itu yang bisa dinyatakan apa lek carane bahasane ya. Gotong royong ini bisa diterapkan cara apa yang paling sesuai di masyarakat kita. Apakah seperti itu, Bu? Kalau saya menangkap ini kan kita nanti dikerucutkan mungkin ya, dikerucutkan. Ya, nah, itu saya ada referensi, itu tadi saya lihat dari ke berapa tadi 4 yaitu A, B, C, D. Yang nomor 2 itu coba jenengan dengarkan dulu apa cocok napa mboten, kalau mboten cocok nggih di skip aja. Enggak apa-apa, Bu, silakan kita diskusi bersama. Yang pertama menerapkan konsep tripusat pendidikan. Maksudnya salah satu pemikiran KHD adalah tripusat pendidikan yang berarti memberdayakan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah yang membentuk karakter peserta didik yang baik. Konsep ini dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang tadi salah satunya yang relevan yaitu gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dalam membentuk karakter peserta yang baik. Berarti ada kayak hubungan saling berkaitan, saling kerjasama antara sinergi lingkungan di sekolah, lingkungan di keluarga, dan lingkungan di masyarakat. Iya. Ya.
Iya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya antara poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu berkaitan. Kita menyebutkan pokok pembahasan luasnya di nomor 1, nanti baru dijabarkan di nomor 2, kemudian di nomor 3, seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana? Untuk yang nomor 2, Bu. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karakter menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemikiran KHD tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian tadi, yang solidaritas ya. Dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan. Kalau di Gondang-Legi itu yang mesti ada setiap tahun itu kan karnaval ya, pawai budaya gitu Ya, tapi itu aku Jackson ya, Bu ya. Cuma sayangnya sekarang sudah berubah. Cara ke Jackson ya, tapi masih ada kan nilai-nilai budaya mencintai mencintai perbedaan ya, mencintai kayak pakaian adatnya kan masih ada di situ ya. Iya, ada. Kalau karnaval zaman dulu itu kan lebih yang benar-benar nuansa kemerdekaan, nuansa budaya, tapi sekarang wis ketambahan jedak-jeduk gitu. Mungkin beda ya, Bu ya, karnaval di Kepanjen sama Gondang-Legi kan beda ya. Kepanjen malah nggak ada, Bu. Malah yang terbesar sekarang Gondang-Legi. Kalau masa kecil kita masa kecil saya kalian jenengan mungkin beda ya. Jenengan 9 tahun. Saya aslinya Panjen, Bu. Oh, Panjen mana, Bu? Saya Kepanjen, Kedung Pedaringan. Oh, saya Melirang itu loh. Iya, Melirang. Saya punya teman di situ. Mampir kan? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Iya. Berarti itu masuk bisa kebersamaan sama solidaritas tadi, Bu. Yang menghargai perbedaan itu kan ada empatinya, ada solidaritasnya, ada humanisnya. Iya, mungkin kalau menghargai perbedaan itu bisa juga menghargai perbedaan karakter ya. Kalau di kelas kan menghargai perbedaan karakter siswa, menghargai perbedaan kemampuan siswa. Kalau di sekolah SD mungkin beda ya. Kalau di SMK mungkin nggak tahu ya. Kalau di SD itu kalau pengetahuan kecerdasan siswa antara 1 dengan 2 itu antara temannya itu berbeda itu kan saling mengolok, ada saling mengolok. Kalau di SD seperti itu biasanya. Mungkin bisa juga itu dimasukkan saling menghargai tadi, Bu. Itu bisa masuk yang poin D ya, Bu ya, contoh D. Contoh D. Iya. Itu tadi berarti yang saya sampaikan itu masuk poin nomor 2, Bu. Soal nomor 2 atau gimana? Iya. Kayaknya 2. Jadi kayak penguatannya dari yang nomor 1 tadi itu dijabarkan seperti itu. Coba diketik saja, Bu. Biar enggak lupa. Di sini. Sekarang pembuatan Bu Nur Hafidah, yang lain gimana? Bagaimana? Bu Galuh masih menimang. Ayo Bu Galuh. Enggak, Bu Galuh. Bu Nur. Bu Ika masih ada tamu ya? Oke, Bu. Nggih. Monggo pripun? Jadi ini tadi sama. Kemudian apa, Bu, saling menghargai. Ini nanti rencananya kita untuk presentasinya mau pakai apa, Bu? Pakai PowerPoint saja, Bu Ulfa. PowerPoint. Oh, iya. Baik. Saling menghargai. Nanti. Iya. Kalau untuk besok kan bertemu. Oh iya. Bisa bertemu. Besok kita bertemu. Saling menghargai. Nggih. Kenapa, Bu? Yang saya sampaikan tadi itu nomor 2, Bu. Pertanyaan nomor 2. Oh iya, ini penjabarannya ini, Bu.
Oh, penjabarannya tadi. Iya. Nanti tak sendirikan. Ini poin 1 kan ini, belum tak pisah-pisah. Kemudian tadi 3S ya Bu ya, membudayakan. Yang terakhir, membudayakan kebersamaan dan solidaritas. Nggih, Bu, sampun. Ragu. Kenapa? Galau gerah. Nggih. Saya sambil cari referensi, iya. Untuk poin nomor 2 itu ada yang disampaikan oleh Bu Lili itu, kok saya baca-baca ini, ada sama. Yang tadi itu Abu, penjabarannya tadi Abu. Nggih, ini apa, yang poin nomor 2 tadi. Oh iya Bu, bisa ya. Kita cuma ganti atasnya aja itu ya. Iya. Yang Kan panjang lebar berkaitan. itu berarti nomor 2 kan tenang. Iya, sepertinya seperti itu. Iya, ini saya yang nyari di referensi itu seperti yang disampaikan oleh Bu Lili. Bu. Nggih. Nggih, sifat-sifat yang menjadi kontekstual sebagai penguatan karakter murid sebagai individu di masyarakat, yaitu rela berkorban, religius, nasionalis, gotong royong pada kegiatan sekitar. Itu. Tadi ditambah itu ya Bu ya, apa namanya? Karakter apa tadi? Apa tadi yang agama tadi? Kata-katanya? Religius, Bu. Ya. Karakter takwa dan apa? Takwa dan iman apa sih tadi? Iman dan takwa itu kan ada. Iman dan takwa. Apa religius, Bu? Masuk ini aja Bu, karakter positif ini Bu. Oh iya. Ini berarti bertakwa kepada Tuhan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu Bu. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Udah ya Bu ya? Sudah? Ada yang perlu ditambahkan lagi Bu di sini? Berarti nomor 1 tadi yang benar poin-poin ya Bu ya? Berarti ya nomor 1 yang poin-poin, nomor 2 itu penjabarannya nggih. Oke. Kontekstualnya di apa sesuai ya, dengan cara apa seperti itu. Ya. Kalau memberikan teladan sudah apa belum Bu? Itu tadi saya tinggal sebentar. Teladan. Ini Memberikan masuk. teladan. Bisa masuk di pembentukan karakter positif ini Bu. Oh iya. Jadi apa nanti gini, kalau misalnya teladan, misalkan pembentukan karakter positif di situ kan guru juga memberikan teladan bagaimana sih beriman dan bertakwa. Misalnya ketika azan duhur, kalau SMA kan pasti di sekolah azan duhur. Nah, contoh, memberikan contoh pergi ke masjid, sholat berjamaah bersama di sekolah, itu kan bisa juga
Kemudian Berdoa teladan ke sebelum pembelajaran, Bu. Berdoa sebelum pembelajaran. ya, kemudian tentang budaya positif, memberikan teladan 5S itu kan juga harus dimulai dari kita. Ya. Kita nyapa muridnya itu bagaimana, seperti itu. Terus, Bu. Sikap kita bagaimana, seperti itu. Oke. Terus ada lagi, Bu? Sudah. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk poin kedua? Untuk poin yang ketiga, itu ya Bu, pertanyaannya itu ya tadi ya? Ya Bu ya. Apa ganti langsung ke poin ketiga ya? Apa ada tambahan yang di dua? Di poin keduanya apa ada tambahan? Ini Bu, referensi ya. Dari referensi di poin yang kedua itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Salah satunya yaitu wujud nyata penerapan nilai religius, toleransi, gotong royong, itu masuk semua sudah ya Bu ya? Nasionalisme dan kejujuran. Itu yang referensi. Berarti sudah masuk semua. Insya Allah sudah terbackup di sini. Nasionalisme, kejujuran ya. Karakter positif kan itu Bu Galung ya? Nggih, sampun. Berarti yang nomor 3. Nomor 3 tadi pertanyaannya benar ini apa, Pak Ibu? Tak ya, ceknya. Tak cek ya di sini. Yang nomor 3. Oh, aksesnya belum dibuka ternyata. Ini ya pertanyaannya tadi. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menampilkan laku di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Oke, benar ini ya tadi pertanyaannya, Ibu. Nggih, Bu? Nggih, betul. Oh ya. Monggo, Bu, untuk yang nomor 3. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya. Tadi kayaknya sudah ada contoh dari Bu, siapa tadi ya? Saya kok lupa. Intinya tadi kalau di kelas, misalnya, Bu Lili ya tadi menyampaikan, kalau di kelas kan ada berbagai macam karakter siswa yang berbeda. Nah, karakter siswa yang berbeda, tugas kita di sini, bagaimana kita bisa menebalkan laku murid kita di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah setempat. Nah, kita punya siswa dengan latar belakang yang tidak sama, baik sosialnya, budayanya, atau mungkin agamanya juga mungkin berbeda. Nah, tugas kita di sini yang bisa menguatkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu seperti apa, monggo? Misalnya kalau poin gotong royong tadi, gotong royong itu bisa dalam bentuk kerja kelompok, sakit nggih kalau di kelas? Nah, Bu Ulfa. Okay. Kalau di kelas misalnya kerja kelompok kemarin seperti yang disampaikan Bu Lili ya, Bu Lili kemarin menyampaikan kalau di kelas misalnya dengan karakter yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, kemampuannya pun juga berbeda, ada misalnya tutor teman sebaya,
Kemarin Bu Lili apakah yang memberikan contoh itu? Nggih, Iya tutor Bu, ya. benar saya. Atau Mungkin gini, kekuatan yang dapat diterapkan konteks lokal sosial budaya menebalkan laku murid berarti apa ya? Tadi saya bilang bahwa menghargai perbedaan ya, menerapkan apa kayak kita itu saling menghargai perbedaan mungkin ya. Yang dapat diterapkan. Sekarang itu apa ya? Kalau pemberdayaan atau pembiasaan anak-anak untuk berbeda pendapat itu kayak harus kita biasakan. Pembiasaan. Pembiasaan diri. Pembiasaan dengan Pancasila sila keempat ya mungkin ya. Menghargai perbedaan. Ya. Menebalkan rasa menghargai perbedaan. Kan kalau seorang anak ketika di lingkungan kelas, kalau tidak memiliki rasa perbedaan kan mungkin seringnya bertengkar dengan temannya, itu kalau di lingkungan kelas dan sekolah. Di lingkungan masyarakat pun juga sama, kalau kita tidak melakukan pembiasaan terhadap rasa pembiasaan perbedaan itu, kalau nanti sudah besar itu kan terjadi saling apa ya, saling pertengkaran, kayak enaknya sendiri gitu loh. Itulah yang terjadi di daerah saya. Monggo, mungkin dari Bu Galuh atau Bu Nur. Menghargai perbedaan, Bu. Menghargai perbedaan. Yang jadi pertanyaannya ya, saya kok ngefans dengan Ki Hajar Dewantara ya, pemikirannya itu kan tahun berapa ya? Sudah tahun di atas, tapi kok 1900. tapi kok sesuai dengan apa yang sekarang, nonton loh, kadang lintas juga di pikiran seperti itu. Nonton nah. Kan kita sekarang lagi modul ini kan ya. Ya. Pembiasaan diri, menghargai perbedaan sosial kultural di lingkungan sekolah. Bu, jenengan terdengar ada suara musik di saya sekarang? Enggak kok Bu, enggak kedengaran. Sekarang lagi itu musik berot. Berot. Anak-anak. Ya, buat ice breaking. Monggo, ada lagi? Ini Bu, apa? Halo. Sebentar, menambahkan pembiasaan diri menghargai perbedaan. Bu Lili tadi menambahkan pembiasaan menghargai perbedaan, Iya. Sebentar, jangan. Ini Bu, mungkin apa sopan santun itu? Sopan santun. Nggih. Enggak boleh. Sopan santun dan tanggung jawab mungkin. Tanggung jawab sopan santun itu Bu. Ya Bu. Kelas sekolah pakai sosial budaya. Jujur, nah itu Bu. Biasanya kalau di sekolah dasar ya namanya anak itu jujur itu sulit sekali jujur kalau tidak di dengan cara yang super ekstra itu biar mau jujur itu Bu. Kalau di sekolah, aduh, boleh. Sopan santun. Berarti tadi kalau dengan pemikirannya berkaitan ke dia Bu Galuh, ada lagi Bu Galuh? Sudah Bu.
Mungkin Ibu Nur Hafida ini menambahkan ini. Iya benar. Bu ini kayaknya sudah 16.59 nggih. Oh iya. Berarti Beberapa kita ya. cukupkan sekian dulu ya. Apa Nggih. ada tambahan dulu dari Bu Nur, monggo? Sebelum kita Sampun Bu. Sampun Bu. Nah, saya mengikuti. Baik, saya akhiri di sini ya, Bu ya. Mohon Iya, karena izin jam Pak. 17 langsung Iya. masuk ke room lagi. Mohon izin Pak Angga, apa di room ini bisa kami akhiri? Nggih, monggo Bu. Oh ya, baik. Kalau sudah kita kembali ke main room. Nggih, baik. Terima kasih. Kita live group live ini ya. Kita beralih. Nggih, monggo. Terima kasih Bu Komaril. Nggih, Bu Lili boleh kembali ke main room, Bu? Oh, nggih. Ya.